Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Kelas 8A. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Abastian hadir? Oke. Hadir semua ya kelas 8A. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, mari kita membaca Al-Quran. Tadarus terlebih dahulu, yaitu Quran surat Al-Insyirah. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu tanya terlebih dahulu nih. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah takziah? Pernah. Oke. Takziah ke mana? Saudara ada yang meninggal dunia, kemudian saudara juga, tetangga, teman ada yang meninggal dunia, kemudian kita takziah atau datang ke rumah duka. Pertanyaan yang kedua, ketika kita melakukan takziah itu kan ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh orang yang takziah, ya. Ada yang di situ ngaji, mendoakan daripada si mayit. Ada juga yang mensolatkan jenazah. Nah, yang Ibu tanya, apakah kalian pernah ikut serta mensolatkan jenazah? Belum. Belum pernah ya? Oke. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini itu adalah tentang bagaimana kita mengetahui pengertian sholat jenazah, hukum sholat jenazah, kemudian syarat-syarat sholat jenazah, rukun sholat jenazah, dan juga yang paling utama adalah kita bisa mengetahui dan mempraktekkan tata cara sholat jenazah yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat agama Islam. Oke. Pertanyaan yang kedua nih, kira-kira kalian pernah ikut sholat jenazah tidak? Belum. Sudah pernah? Sudah pernah? Kebanyakan belum ya? Oke, materi kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana tata cara sholat jenazah, bagaimana pengertian sholat jenazah, bagaimana rukun-rukun sholat jenazah, apa hukum sholat jenazah, gitu. Jadi nanti kita akan pelajari semuanya itu, gitu ya. Yang belum tahu, yang belum pernah, nanti
nanti kita akan belajar dan kita usahakan untuk bisa mempraktekannya, bisa melaksanakannya. Jadi nanti kalau ada tetangga, ada kerabat yang meninggal dunia, kita bisa ikut serta untuk mensolatkan jenazah. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi sholat jenazah, Ibu akan sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita di materi sholat jenazah. Yang pertama yaitu Ibu harap kalian nanti dapat mampu menjelaskan pengertian daripada sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Kemudian yang kedua, kalian tahu apa itu hukumnya sholat jenazah. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat melaksanakan sholat jenazah. Yang keempat, rukun daripada sholat jenazah. Nah, tujuan yang kedua, Ibu harap selain kalian mengerti dan menjelaskan tentang pengertian sholat jenazah, kalian juga Ibu harapkan mampu untuk mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Sudah ada yang pernah sholat jenazah? Sudah ada yang pernah sholat jenazah? Belum. Insya Allah makanya ini kita masuk ke dalam materi supaya kalian memahami bagaimana tata cara sholat jenazah yang baik dan yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Oke. Selanjutnya yang pertama Ibu akan bagi dulu kelompok. Untuk kelas 8A Ibu bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya silakan duduk di bangkunya masing-masing. Dari yang kelompok 1 Ibu yang memilih ya. Ibu yang memilih kelompok 1 itu terdiri dari Abasyan Ahradi, kemudian Abimanyu, kemudian Vivi dan juga Satria dan Angga. Oke, silakan duduk sebelah sini ya. Kemudian kelompok kedua ada Anissa, ada Desiana, Amila dan juga Dinda. Nanti kumpul di sini ya. Kemudian kelompok ketiga ada Adilia, Fahira, Bunga, kemudian sebelah sini ya. Oke, ini kelompok 3. Kelompok 2, mana? Ulangi sekali lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 yang laki-laki ya. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD untuk setiap kelompok. Boleh duduknya saling berikutnya, tidak apa-apa? Ya, enggak apa-apa. Di situ sudah Ibu siapkan LKPD untuk kalian nanti menjawab dari pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Cuma nanti kita bahas dulu materi kita tentang sholat jenazah. Nah, yang pertama, apa sih pengertian daripada sholat jenazah? Ada yang tahu? Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila ada seseorang Muslim terutama meninggal dunia, maka seseorang yang lain itu adalah mensolatkannya. Gitu. Jadi mensolatkan jenazah yang sudah meninggal dunia yang beragama Muslim, itu pengertian sholat jenazah. Kemudian pengertian yang kedua yaitu sholat jenazah itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Perlu kita ketahui perbedaannya di mana? Yang pertama yaitu sholat jenazah itu tidak memiliki sujud, tidak memiliki yang namanya ruku, tidak ada yang namanya memiliki duduk di antara dua sujud, itu tidak ada. Terus bagaimana Bu tata cara melaksanakannya? Tata caranya itu adalah nanti ada di materi kita selanjutnya. Kita bahas dulu tentang pengertiannya. Selain pengertian, yaitu hukum sholat jenazah. Ada yang tahu apa itu hukum sholat jenazah?
jenazah dalam fardu kifayah. Iya, fardu kifayah, benar sekali. Apa itu fardu kifayah? Nah ini, silakan dilihat. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan oleh setiap individu, setiap muslim. Namun apabila ada muslim lainnya sudah melaksanakan sholat tersebut, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Ini contohnya, Ibu beri contohnya ya. Misalnya nih, di tempat kita ada orang yang meninggal dunia, maka kewajibannya adalah seluruh umat Islam itu wajib untuk mensolatkan. Tetapi apabila ada sebagian muslim yang sudah melaksanakannya, di sekitar kita itu sudah ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Gitu. Jadi misalnya nih, yang di tempat kita ada orang meninggal dunia, maka di tetangga kita yang lainnya yang tidak mensolatkan jenazah itu tidak apa-apa. Yang penting sudah ada sebagian muslim yang sudah melaksanakan sholat jenazah. Makanya kadang-kadang kalau kita kajian itu ada beberapa jamaah ataupun tentaziah yang mensolatkan jenazah. Ada yang sebagian dalam keadaan tidak mensolatkan gitu. Paham? Oke. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu syarat-syarat sholat jenazah. Ada yang tahu apa itu syarat-syarat sholat jenazah? Ada 3 poin. Yang pertama, ketika kita mau melaksanakan sholat jenazah, maka yang pertama seseorang itu harus suci dulu. Suci dari yang namanya najis, suci dari yang namanya hadas. Baik dari diri kita, badan kita, pakaian kita, atau tempat yang akan kita jadikan sholat. Yang kedua, mayit atau jenazah sudah dalam keadaan bersih, suci, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah siap untuk dilaksanakannya sholat jenazah. Biasanya itu mohon maaf ya, biasanya ada di depan itu ya, di meja. Itu sudah dalam keadaan suci, sudah dimandikan, sudah diwuduin, kemudian sudah dikafani, pokoknya sudah siap lah. Intinya sudah siap, kemudian nanti beberapa jamaah akan melaksanakan yang namanya sholat jenazah. Kemudian yang ketiga, jenazah diletakkan di depan orang yang sedang sholat. Jadi jenazah itu beradanya di depan imam. Kemudian di belakangnya ada imam, selanjutnya di belakang lagi ada makmum. Berapa sih jumlah makmum yang paling tepat dalam sholat jenazah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Setidaknya terdiri dari 3 shaf atau 3 barisan. Nah, itu paling bagus. Syukur-syukur lebih daripada itu lebih bagus. Tapi kalau bisa jangan kurang dari 3 shaf. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan silakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Coba diperhatikan yang sudah Ibu bagikan PD-nya. Itu tertera nama anggota kelompok. Silakan kelompok bagian yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ditulis. Kemudian di bawahnya ada kolom nama anggota masing-masing. Selanjutnya di situ ada perintah yang dimana perintah itu adalah berkaitan dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian ada 2 tugas. Tugas pertama, kalian mengisi pada bagian kolom yang tertera soal yang sudah Ibu cantumkan, pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan. Kalian tinggal mengisi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Ada beberapa poin. Kemudian yang terakhir, tugas kedua itu ada perintah di mana ada pertanyaan di mana pertanyaan itu menjelaskan ketika kalian itu memang pernah mengalami atau melakukan dari pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan. Silakan diceritakan atau ditulis dengan pengalaman yang sudah kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Silakan Ibu kasih waktu 10 sampai dengan 15 menit ya. Cukup? Cukup. Setelah itu nanti silakan perwakilan presentasi ke depan dari setiap kelompok. Oke. Di mana ada pertanyaan di mana pertanyaan itu menjelaskan ketika kalian itu memang pernah mengalami atau melakukan dari pertanyaan yang
sudah Ibu cantumkan. Silakan diceritakan atau ditulis dengan pengalaman yang sudah kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Silakan Ibu kasih waktu 10 sampai dengan 15 menit ya. Cukup? Cukup. Setelah itu nanti silakan perwakilan presentasi ke depan dari setiap kelompok. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Belum. Silakan. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, diselesaikan. Setelah itu silakan presentasi ke depan. Gimana? Sudah selesai? Oke. Selanjutnya silakan per kelompok, perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil daripada kerja kelompoknya. Hasil dari diskusi setiap kelompok, silakan perwakilan dimulai dari kelompok 1. Silakan dibacakan hasil daripada diskusinya. Biasanya silakan ke depan. Yang lain perhatikan ke depan. Kelompok 1 akan membacakan hasil presentasinya. Salat jenazah adalah ibadah atau salat yang dilakukan untuk mendoakan umat muslim yang telah meninggal dunia. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi jika sebagian umat Islam sudah melaksanakannya. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruhnya berdosa. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Mayat yang sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan di depan orang yang akan mensolatkan. Ada yang mengurus jenazah, ada yang menyiapkan pakaian bunga dan kain kafan, ada yang memandikan jenazah, ada yang mendoakan jenazah. Oke, terima kasih. Kasih apa dulu? Kemudian kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan. Kelompok 3 diwakili oleh Vicky Yuwarnarta. Disampaikan hasil dari diskusinya tentang salat jenazah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan salat jenazah. Salat jenazah adalah ibadah atau salat yang dilakukan untuk mendoakan umat muslim yang telah meninggal dunia. Ya. Apa hukum salat jenazah? Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi jika sebagian umat Islam sudah melaksanakannya. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruhnya berdosa. Syarat-syarat salat jenazah: suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Mayit sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan di depan orang yang akan mensolatkan. Pernahkah kalian takziah? Jika pernah, ceritakan pengalaman kalian. Jawabannya pernah. Banyak orang yang datang untuk mendoakan jenazah. Ada yang memandikan mayat dan dikafani. Ada yang memberikan dukungan kepada anggota keluarga. Iya, terima kasih. Kembali lagi kita kasih apa? Itu hasil dari diskusi kalian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, selanjutnya di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita tentang pengertian dan juga ketentuan salat jenazah? Silakan. Cukup?
Cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kira-kira apa sih pengertian dari sholat jenazah? Iman, apa pengertiannya? Salat jenazah adalah ibadah atau salat yang dilakukan untuk mendoakan umat muslim yang telah meninggal dunia. Oke, tepat sekali. Kira-kira sudah paham ya? Untuk pertemuan saat ini, alhamdulillah semuanya cukup jelas. Kembali lagi Ibu jelaskan apa sih materi kita yang sudah kita lakukan ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama kita mengetahui apa itu pengertian sholat jenazah. Kemudian ingat selain daripada pengertian ada apa lagi ingat? Hukum sholat jenazah. Apa hukumnya yaitu fardu kifayah. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat jenazah. Terdapat 3 syarat-syarat sholat jenazah. Oke. Yang terakhir maka di penghujung pertemuan kita Ibu akan adakan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang sudah kalian rasakan atau apa yang sudah kalian dapatkan dari materi kita? Silakan. Pengertian sholat jenazah. Iya, pengertian sholat jenazah tepat sekali. Refleksinya apa pikiran? Hari ini cukup menangkap pelajarannya. Menyenangkan sekali ya. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang tadinya kita tidak paham menjadi paham. Oke, yang selanjutnya menyenangkan. Oke, terima kasih. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah itu dilakukannya tadi di awal materi Ibu jelaskan bahwasanya sholat jenazah itu tidak adanya sujud, tidak ada ruku, tidak ada iktidal, dan juga tidak ada yang namanya duduk di antara 2 sujud. Bagaimana tata caranya? Insya Allah minggu yang akan datang akan kita bahas. Termasuk di dalamnya doa-doa sholat jenazah, niat sholat jenazah, gitu ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dengan keadaan yang sehat walafiat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.